Di sebuah malam yang sunyi, ketika sebagian dunia tertidur, para pelaku market justru terjaga. Mereka tidak sedang memperhatikan perang, tidak sedang memperhatikan politik. Mereka sedang menunggu satu suara. Satu keputusan dari gedung The Fed dan tepat di bawah bayang-bayang keputusan itu. Gold sedang berdiri di sebuah persimpangan. Satu jalan menuju rally berikutnya, satu jalan menuju gelombang koreksi baru. Pertanyaannya, ke arah mana market akan memilih? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Selama beberapa minggu terakhir, dunia keuangan bergerak dalam ketidakpastian. Inflasi Amerika memang telah turun dibanding puncaknya beberapa tahun lalu, namun tekanan harga masih belum sepenuhnya hilang. Analisa fundamental. Mari kita lihat gambaran fundamental yang sedang membentuk pergerakan gold saat ini. Data inflasi Amerika memang sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun terakhir. Namun The Fed masih terus menekankan satu hal, perang melawan inflasi belum selesai. Karena itu, market hampir sepenuhnya memperkirakan bahwa suku bunga akan tetap dipertahankan. Dan disinilah letak fokus utamanya. Market tidak sedang mencari angka suku bunga, tetapi sedang mencari petunjuk. Apakah Federal Reserve akan tetap hawkish, ataukah mulai membuka pintu menuju kebijakan yang lebih dovish? Jika Powell memberikan nada yang hawkish, artinya Federal Reserve masih khawatir terhadap inflasi. Market akan menafsirkan bahwa suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Imbal hasil obligasi berpotensi naik, dolar Amerika menguat, dan gold berpotensi mengalami tekanan. Sebaliknya, jika Powell terdengar lebih dovish, market akan mulai melihat peluang pemangkasan suku bunga lebih cepat. Imbal hasil berpotensi turun, dolar Amerika melemah, dan gold berpotensi melanjutkan kenaikan. Karena itulah malam ini, pertarungan utama bukan antara buyer dan seller, melainkan antara ekspektasi market dan kebijakan Federal Reserve. Analisa teknikal. Sekarang mari kita masuk ke chart. Terlihat bahwa gold sebelumnya mengalami tekanan besar. Dari area suplai utama di sekitar 4.440 hingga 4.510, zona ini menjadi wilayah distribusi institusi. Tekanan jual yang muncul dari area tersebut mendorong harga turun cukup dalam. Namun setelah memasuki area demand 4.200 hingga 4.130, situasi mulai berubah. Buyer mulai kembali masuk ke market sehingga terjadi proses akumulasi. Dan perlahan harga mulai membentuk recovery bullish. Ini bukan sekedar pantulan biasa, karena ada beberapa petunjuk teknikal yang mulai menunjukkan perubahan struktur market. EMA jangka pendek mulai memotong ke atas. Harga saat ini berada di atas EMA cepat. Momentum bullish jangka pendek mulai terbentuk. Buyer mulai mengambil kendali. Namun perlu diperhatikan, EMA jangka menengah dan area resistance besar masih berada di atas harga. Artinya recovery memang sedang terjadi, tetapi market belum sepenuhnya keluar dari tekanan bearish yang lebih besar. Trendline bearish yang mendominasi sejak awal Juni berhasil ditembus. Ini adalah sinyal awal yang sangat penting, karena breakout trendline sering menjadi petunjuk perubahan arah market. Namun breakout bukan konfirmasi akhir. Konfirmasi sesungguhnya adalah ketika harga mampu bertahan di atas area breakout tersebut. Dan sejauh ini, harga masih berusaha melakukan hal itu. Di atas harga saat ini terdapat area resistance pertama, yaitu 4.370 hingga 4.420. Ini adalah benteng pertama seller. Jika buyer berhasil menembus area ini, target berikutnya adalah suplai utama di 4.440 hingga 4.510. Dan inilah wilayah yang akan menentukan apakah recovery berubah menjadi tren bullish baru, atau justru kembali menjadi area distribusi institusi. Di bawah harga terdapat support penting pada area 4.280 hingga 4.235. Jika market mengalami koreksi, area ini berpotensi menjadi lokasi reaksi buyer. Sementara demand utama tetap berada pada area 4.200 hingga 4.130. Zona yang sebelumnya menjadi titik balik market. Selama area ini bertahan, recovery bullish masih memiliki peluang untuk berlanjut. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika Powell memberikan nada dovish dan dolar Amerika melemah, harga berpotensi menembus resistance 4.370. Maka target berikutnya menuju 4.420, bahkan menuju zona supply 4.420 hingga 4.440. Dalam skenario ini, buyer mendapatkan dukungan dari pelemahan ekspektasi suku bunga. Skenario kedua, bearish. Namun jika Powell tetap hawkish, maka dolar Amerika berpotensi menguat kembali. Breakdown di bawah area support 4.280 hingga 4.235 dapat membuka jalan menuju area demand 4.200 hingga 4.130, dan apabila tekanan jual semakin besar, berpotensi penurunan semakin lebih dalam. Dalam trading, momen paling berbahaya seringkali bukan ketika market bergerak, melainkan ketika trader terlalu yakin terhadap prediksinya. Malam ini, Federal Reserve akan berbicara, dan market akan mendengarkan. Karena tugas trader bukan menebak masa depan, tugas trader merespons informasi yang diberikan market. Sampai jumpa pada analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.